Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma dan anak cucu yang diberkati. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa berjalan beriring dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan melintasi malam yang gelap, kita juga boleh disertai, dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kita boleh berjumpa lagi dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Kalaupun ada yang pagi ini engkau bangun dalam keadaan tubuh yang lemah, mungkin kurang sehat, yakin dan percaya, tetap bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan pasti menyembuhkan dan memulihkanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita memulaikannya dan melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami mau melandasi di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu bersabda dan berfirmanlah, dengan rendah hati kami mohonkan, serta kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 53, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita lihat bersama Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita siapkan dan mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi kitab Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 kita mulai. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini masih merupakan bagian yang diangkat untuk merenungkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan bagian ini menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan itu. Saya ingin memulainya dari ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini menggambarkan situasi umat yang di dalam hidup ini tidak mau dituntun dan tidak mau diatur. Melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang menurut umat itu benar, begitu. Lalu kemudian mengerjakan, melakukan, berperilaku hidup berdasarkan apa yang menurut pribadi masing-masing itu benar, begitu. Tidak melihat apa yang Tuhan kehendaki, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi lebih kepada apa yang diinginkan itu yang dikerjakan dan dilakukan. Resikonya pada akhirnya adalah akibatnya firman Tuhan katakan kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, begitu. Ya, akhirnya kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang tidak kita sadari bahwa adalah pada akhirnya firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Seluruh perbuatan kita yang tidak mau mendengar Allah itu, yang tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh perintah Allah, itu semua akhirnya membuahkan kejahatan.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menegaskan begini. Kalau hari ini engkau diberitakan tentang berita keselamatan, kalau hari ini engkau dalam keadaan yang baik, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, di tengah berbagai persoalan-persoalan hidupmu, engkau yang harusnya menderita luar biasa, tetapi mungkin penderitaanmu itu datangnya hanya hal-hal yang biasa-biasa saja. Itu semua oleh karena apa? Oleh karena yang seharusnya engkau yang binasa oleh karena perbuatanmu. Semua perbuatanmu itu telah ditimpakan kepada hamba Tuhan itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seluruh kejahatan kita, buah daripada perlawanan kita kepada kehendak dan perintah Allah, itu ditimpakan kepada hamba Tuhan itu. Bahkan lebih jauh dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Hamba Tuhan ini benar-benar pasrah, mengorbankan dirinya, memberi dirinya. Agar apa firman Tuhan katakan? Supaya kamu yang binasa itu tidak binasa, melainkan diselamatkan. Hamba Tuhan itu melakukan hal itu. Dia menanggung segala kekerasan, ketegar tengkukan umat. Yang harusnya sekali lagi umat binasa. Tetapi hamba Tuhan itu rela berkorban demi umat. Dan ia kerjakan dan ia lakukan itu semua oleh karena perintah Sang Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-8 lebih jauh dikatakan sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Ini sebuah realitas bahwa kadang-kadang orang sudah berkorban, tetapi artinya begini, yang mau digambarkan adalah hamba Tuhan ini sudah berkorban, sudah memberi dirinya menanggung berbagai penderitaan demi manusia, demi umat. Tetapi siapa yang memikirkan dia? Tidak sedikit orang yang justru semakin menggila dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak memikirkan bahwa hamba Tuhan ini sudah berkorban baginya. Yang harusnya kalau pikiran baik tentunya kita akan melakukan sebuah perihal, sebuah perilaku hidup yang hamba Tuhan itu sudah memberi dirinya untuk saya. Oleh sebab itu saya harus bertobat, saya harus lebih baik lagi. Saya tidak mau lagi terlibat dengan kejahatan-kejahatan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak sedikit orang yang justru, itu tadi firman Tuhan katakan, siapa yang memikirkannya? Siapa yang memikirkan hamba Tuhan itu setelah ia memberi diri menderita bagi umat manusia? Kebanyakan orang justru menutup mata dan tidak peduli dengan dia. Bagian selanjutnya dikatakan, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, sekali lagi itu, ia kena tulah. Sang hamba Tuhan itu menderita. Ia kena tulah oleh karena pemberontakan umat. Oleh karena umat yang tidak mau diatur. Oleh karena umat yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Hukum ketetapan yang dinyatakan di tengah-tengah umat itu tidak dikerjakan. Mereka tidak peduli. Mereka tetap hidup dalam kehidupan yang menurut mereka benar. Dan hamba Tuhan itu menderita, menanggung segala dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat. Ayat 9 mengatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Betapa mengenaskan akhir hidupnya. Padahal firman Tuhan katakan tidak ada dalam mulutnya. Kekerasan tidak ada. Tipu dalam mulutnya. Ia tidak berbuat kekerasan, tidak ada. Tapi akhir hidupnya
ia hidup menderita. Dan semua itu ia lakukan untuk saudara, untuk kita semua, dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau mengantarkan kita ke dalam sebuah perenungan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin bahwa hamba Tuhan ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi umat manusia, memberi dirinya secara total, secara utuh. Dia mau menanggung semua dosa-dosa manusia, kebinasaan itu ia tanggung. Kejahatan, ia tidak berdosa, ia tidak berbuat jahat, ia tidak melakukan kekerasan, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi seperti domba yang tidak berdaya, ia dibawa ke dalam pembantaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu hal ini apa yang mau mengajarkan kepada kita? Pengajaran seperti apa yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Maka firman Tuhan mau beritakan kepada kita, kalau engkau sudah melihat bahwa hamba Tuhan itu sudah menderita bagimu, maka jangan engkau tidak peduli. Karena firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang memperdulikannya? Tapi hari ini maka jawablah, engkau peduli. Bagaimana caramu memperlihatkan kepedulianmu? Hiduplah dalam kehendak dan perintah Allah. Jangan lagi hidup berdasarkan apa yang engkau pikirkan itu benar, apa yang engkau inginkan untuk memuaskan segala keinginan dan nafsumu. Jangan lagi. Tetapi biarlah engkau hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Untuk menyatakan, Tuhan, aku peduli engkau sudah menderita bagiku. Dan hari ini aku mau hidup dalam kehendak-Mu, dalam perintah-Mu, dalam segala kebenaran dan firman. Kita peduli untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hamba Tuhan itu juga di dalam ia menerima tugas tanggung jawab. Ketika Kristus menerima hal ini, dan dia hadir di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan katakan ia setia sampai akhir, bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Lalu firman Tuhan ini mau mengingatkan dan mau mengajarkan kepada kita bahwa salah satu resiko sebagai seorang pemimpin. Dan hamba Tuhan hari ini juga, perihal hamba Tuhan ini menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana juga kita di dalam hidup ini belajar berperilaku sebagai seorang hamba Tuhan. Salah satu resiko sebagai seorang pemimpin, maka ia akan berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan dan tidak jarang ia juga harus menderita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau juga harus belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Dan dalam belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang setia dan taat itu, maka engkau dalam tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai pekerja, ketika engkau dipercayakan dalam posisi-posisi strategi sebagai seorang pemimpin, maka firman Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah salah satu resiko kepemimpinan itu adalah engkau akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang tidak jarang mendatangkan penderitaan dalam hidupmu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, poinnya adalah sekalipun penderitaan itu harus kita alami dalam kita melaksanakan kepemimpinan kita, tugas tanggung jawab kita yang menghamba itu, maka sekalipun kita harus menghadapi penderitaan itu, tetapi satu hal yang pasti adalah kita percaya tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kita, memampukan kita menjalani dan melewati segala tantangan, persoalan, penderitaan, pergumulan yang hari ini diperhadapkan di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita harus meyakini itu. Sekali lagi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menuntun kita oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk berpikir jernih, berpikir terang, menemukan jalan keluar
di tengah berbagai pergumulan dan persoalan, tetapi catatannya adalah satu hal yang paling penting adalah engkau akan menemukan dan mengalami semua hal itu ketika engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Hanya bersandar pada kekuatan dan kuasa Tuhan, maka engkau akan dimampukan menjalani hidupmu di tengah tugas tanggung jawab yang menghamba itu sebagai seorang hamba Tuhan. Nah itu dia, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita berposisi sebagai tuan dalam berbagai tugas tanggung jawab kita. Jangan. Jangan kita berposisi sebagai orang yang merasa harus dihormati, ditinggikan, dimuliakan. Jangan, yang hanya dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan, biarlah itu kembali hanya kepada Allah. Tetapi kita dalam berbagai tugas tanggung jawab, sekalipun dalam posisi strategis, kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita menjalankan kepemimpinan yang menghamba, yang siap sedia menghadapi berbagai resiko, penderitaan, dan pergumulan, tantangan. Tetapi satu hal sekali lagi, firman Tuhan mau menegaskan, dalam engkau memimpin keluargamu, ingat, Tuhan bersama dengan engkau. Sebesar apapun gelombang yang datang, hendak menggoyang kehidupan rumah tanggamu, pegang erat tangan Tuhan, lipat tanganmu bersehati dalam rumah tanggamu, gelombang itu akan lewat. Sebesar apapun pergumulan yang diperhadapkan kepadamu dalam satu tugas tanggung jawabmu di kantor, pegang tangan Tuhan, lipat tanganmu, angkat hatimu, dan lihat. Pergumulan dan persoalan itu akan lewat, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebesar apapun badai yang ada di tengah kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, yakin dan percaya saja. Tuhan Sang Kepala Gereja itu yang akan memimpin dan menuntun kita mengarungi samudera yang luas, yang penuh dengan pergumulan ini, dan pada akhirnya ditibakan di labuhan yang terakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, keyakinan itu yang harus ada di dalam diri kita. Dan oleh sebab itu, pada saat ini ketika engkau akan melakukan berbagai aktivitas dalam hidupmu, lakukanlah itu dalam pengertian dan pemahaman, melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang menghamba kepada Allah. Dan dalam keyakinan itu, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami semua hamba-hamba yang setia kepada-Mu ya Allah. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu. Berkati kami semua ya Tuhan. Jaga dan pelihara kami. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.